Selamat malam pendengar Sesmania, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi malam hari ini nih, ya seperti biasa di acara Kosmo Komunitasmu. Nah, selama 1 jam nih, seperti biasa di malam minggu hari Sabtu ya, dimana kita hadir di acara Kosmo di komunitasmu. Jadi di acara komunitas ini sudah hadir nih malam minggu ini, kita kedatangan tamu dari komunitas yaitu PPDI, yaitu adalah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Sampang. Nah, sudah hadir nih orang-orang yang memang luar biasa pada malam hari ini. Saya sapa dulu nih, yang pertama ada Pak Monawi. Ya, selamat malam Pak Nawi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, ada juga nih yang juga mendampingi nih ya. Nih orang hebat nih ya, yang juga mendampingi, yaitu saya sapa, ini satu profesi dengan saya. Selamat malam untuk Bang Agus Wedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Wahyu. Oke. Nih kita kayak flashback lagi. Lagi. Nah, iya, biasa di udara nih dulu nih. Oke, juga saya sapa juga Ibu Nur Kiliati ya. Oke, sebagai sekretaris di PPDI. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, ya. Malam hari ini SS Mania kita akan ngobrolin apa itu PPDI dan apa saja sih kegiatan mereka dan apa saja sih yang bisa nampak di masyarakat Sampang sendiri, dan dimana memang disabilitas ini kadang dilihatnya sama masyarakat di sebelah mata. Pendamping nanti juga akan menjelaskan. Nih, saya tanya dulu nih kepada Pak Munawi nih, Pak Munawi. Ini di PPDI ya, pengurus juga ya nih Pak. Oh, ketua ya. Oh, Pak Ketua ini ya. Oke deh. Nih Pak Munawi sebagai ketua. Nih, sudah berapa lama untuk di Kabupaten Sampang ini, Pak? Sebenarnya ini sudah lama ya, tahun 2014. 2014. Iya. Cuman masih kurang diterima di masyarakat, mungkin karena keterbatasan kita mungkin ya, sehingga menganggapnya kita itu dipandang sebelah mata ya. Sebenarnya kita itu ya mulai 2014 dengan anggota yang masih minim. Berapa orang itu? Waktu itu berkisar 30 orang. 30 orang. Iya. Itu ada kemauan sendiri karena bergabung atau gimana ini, Pak? Ya, mungkin di sisi lain ya. Karena di luar nalar kita, kebetulan kita pernah satu asrama waktu itu di Pasuruan, tepatnya di Bangil. Di situ alumni Bangil, khusus para penyandang disabilitas. Di sana teman-teman berkumpul seluruh dari Surabaya sampai ke Papua, termasuk waktu itu Timur. Tuh. Nah, kebetulan rekan-rekan sudah keluar mempunyai inisiatif bagaimana kalau kita mendirikan sebuah perkumpulan atau sebuah organisasi, agar nantinya kita mengangkat dari teman-teman kita yang belum berpengalaman, kita kasih saran dan sebagainya. Wah, luar biasa nih ya. Oke, Pak Munawi, itu ya dari tahun 14 ya. Oke, nah di sini kan juga ada pendamping nih, dan juga beliau ini Mas Agus Wedi sebagai orang media ini. Nah, melihat seperti ini, pendamping sendiri bagaimana untuk bisa akrab juga dengan masyarakat. Kita juga sebagai masyarakat yang juga adalah bangsa Indonesia seperti itu, Mas. Bagaimana nih, Mas? Iya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat mendengarkan, selamat malam buat SS Mania ya, di manapun kalian berada, semoga tetap sehat. Gini Mas Wahyu ya, kalau dengar kata pendamping itu ini nanti dikira ada program pendamping. Iya ya, benar.
ini kayak pendamping bansos itu. Padahal nggak ada, ini nggak usah ini aja lah ya Pak. Bukan pendamping gitu loh. Gini ya. Apa itu namanya itu? Jadi kenapa kemudian saya bantu ya. Kenal sama Pak Munawi, Mbak Nur, kemudian Mas Wiwi dan sebagainya itu karena ini berangkat dari kemarin ya, saya benarnya liputan gitu loh Mas. Jadi liputan isu soal disabilitas dan kesempatan kerja. Nah pasca itu kemudian saya bikin kayak kegiatan tindak lanjut dan kemudian ngajak teman-teman NGO. Ada Lakpesdam PCNU Sampang, kemudian ada Forum Pengurangan Risiko Bencana juga kita ajak karena memang teman-teman NGO yang saya sebutkan tadi memang punya konsen juga dalam soal isu inklusif dan isu-isu disabilitas gitu. Jadi kalau bicara pendamping dapat gaji nih. Gak ada. Iya. Gak ada karena memang karena begini. Dasar kenapa kemudian saya tergerak ya, teman-teman juga tergerak di komunitas peduli disabilitas itu karena itu sebetulnya kan udah dijamin lah sama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu bahwa negara itu wajib menjamin kelangsungan hidup semua warga termasuk juga teman-teman penyandang disabilitas. Nah, ketika saya melakukan liputan riset itu ini kayaknya gak asik nih kalau nggak dibikinkan regulasi gitu loh. Ini teman-teman kasihan sekali gitu loh. Bayangkan gitu loh Mas, saya cerita sedikit ya. Dari total 3.000, ini data dari Dinas Sosial ya, 3.305 penyandang disabilitas itu ada sekitar 1.000 lebih. Itu nggak punya dokumen kependudukan, bayangkan tuh. Nah, dia nggak punya, nggak termasuk dalam NIK gitu, nggak punya nomor induk kependudukan. Nah, kalau nggak punya dokumen ini otomatis dia haknya kan nggak dapet dia. Ya, hak mendapatkan kesejahteraannya, hak keadilannya, kemudian hak politiknya juga dia nggak dapet tuh, pasti itu. Masih dikesampingkan berarti. Nah, ini kan problem nih. Dan saya wawancara langsung itu sama yang salah satu penyandang disabilitas yang memang dia nggak punya. Gitu loh. Kenapa kemudian saya bareng komunikasi dengan teman-teman NGO itu untuk kemudian ayo kita bantu loh, kasihan gitu teman-teman disabilitas. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan audiensi dengan DPRD ya. Dan alhamdulillah juga kita disambut dengan baik dan itu sudah masuk ya, Raperda sudah masuk dalam Bapemperda dan masuk Pemperda prioritas tahun 2022 katanya. Jadi kemungkinan kita punya payung hukum, kemudian hak-hak disabilitas akan terpenuhi oleh pemerintah kabupaten itu akan sangat dekat sekali. Jadi bisa merasakan hak seperti masyarakat yang lain. Oke. Nah, kembali ke Pak Munawi ini kan sudah dibentuk di tahun 2014 ini ya. Nih kegiatan apa saja teman-teman itu, Pak? Alhamdulillah kegiatan itu banyak sudah ya. Kemarin tahun 2018 kita dapat pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja. Terus di situ mencakup menjahit, pelatihan menjahit, pelatihan memasak, pertukangan, terus perbengkelan juga. Jadi ada satu kerjaan di situ ya. Iya. Oke. Nah, selain itu seberapa banyak sih di Kabupaten Sampang ini, Pak? Untuk di Kabupaten Sampang yang aktif ya? Iya, yang aktif. Yang aktif, alhamdulillah mulai ada peningkatan semenjak ada pendamping ya atau relawan ya. Relawan. Jangan pendamping, Pak. Nanti dikira ada gaji. Relawan. Iya. Alhamdulillah ada, kalau tidak keliru 35. Nah, itu sudah lebih dari 200. Kalau mengadakan kegiatan gitu ya. Iya. Ini Bu Nur kan sekretaris gitu ya. Iya. Dana dari mana sih?
dari disabilitas itu, Pak? Alhamdulillah sendiri. Sendiri. Sendiri ya, nyari-nyari sendiri ya. Iya. Iya. Oke. Apa dari pendamping ya, relawan juga menjembatani kemana gitu ya. Ini kegiatan mereka apa dengan dana sendiri atau mungkin relawan ini nih yang punya inisiatif gitu. Ya kita perjuangkan haknya gitu. Gitu ya. Kita dalam proses memperjuangkan haknya sebenarnya kan mereka punya hak yang sama dengan kita gitu. Cuma kadang karena suaranya terlalu kecil sehingga nggak dengar. Iya. Suaranya terlalu kecil nggak dengar, makanya saya datang sama teman-teman NGO yang lain tuh untuk bantu menambah volume suaranya aja. Gitu ya. Dan target kita adalah perda itu tadi. Kalau perda sudah ada, insya Allah mereka akan merasakan dengan masyarakat betul. yang lain. Jadi pemenuhan haknya akan terwujud dan terpenuhi. Oke. Nah, Bu Nur, di sekretaris ya, ini kan banyak sekali ini ya. Ada pertambahan gitu ya. Nah, Bu Nur sendiri di teman Bu Nur sendiri di kaum hawanya ini ada berapa orang nih, Bu? Khusus Sampang gitu. Ya, Sampang. Khusus Sampang sekitar 70 tuh ke 90. Yang nggak terdata ya? Yang sudah terdata. Oh, yang sudah terdata. Iya. Banyak sekali. Ya. Sama ini yang dari 2014 apa aja nih, Pak? Ada bantuan apa gitu dan 2020 kita ke Bupati. Alhamdulillah di sana kita Bupati kita ya. Iya. Kita ajukan kalau nggak keliru 165. Bantuan ada Iya. dikasih bantuan ya. Iya. Sama Bupati. Alhamdulillah. Alhamdulillah waktu itu bulan puasa. Diundang apa memang mengajukan, Pak? Ya mengajukan. Mengajukan. Iya. Oh, mengajukan ya. Iya. Oke. Nah, untuk relawan nih, Mas Agus Wedi melihat itu ada nggak program-program yang mungkin bisa diselipkan atau mungkin bisa diberikan kepada PPDI nih, Mas? Iya, kita kemarin sudah jadi ini nanti mungkin Mas Wahyu kalau mau gabung kita welcome gitu loh. Gitu ya. Jadi di kita ini ada komunitas kita ini ada dari NGO, kemudian ada dari teman-teman jurnalis gitu loh. Iya. Jadi visi dan misi kita ini sama gitu loh, bagaimana pemenuhan hak bagi penyandang dan juga perlindungan hukum lah bagi mereka itu akan terpenuhi gitu. Jadi misalnya teman-teman jurnalis ini kita bantu untuk bagaimana di liputan soal disabilitas. Jadi kita publish terus gitu loh. Kita suarakan terus itu di media sosial, di media online, media cetak dan sebagainya. Termasuk malam ini luar biasa sekali Suara Sampang bisa membantu teman-teman disabilitas gitu loh. Jadi ini salah satu upaya bagaimana juga mengeraskan volume gitu suaranya PPDI juga gitu. Jadi untuk kemarin yang kita ngobrol ini, kita punya rencana nanti di tanggal 3 atau 5 Desember itu, karena berkaitan dengan itu bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional gitu loh, Mas. Jadi tahun ini ya? Iya, tahun ini. Jadi kita merencanakan untuk bikin sebuah event lah. Iya. Event nanti kita belum ini ya, tapi konsepnya sudah ada di bayangan. Nanti teman-teman juga akan ikut bantu lah, kita pakai konsep apa gitu loh. Tapi yang jelas kita berencana untuk bikin event yang di situ ada semua teman-teman disabilitas gitu loh. Bahwa di Sampang ini teman-teman disabilitas itu eksis gitu loh. Eksis juga berkontribusi terhadap pembangunan pemerintah juga. Oke, wow, seru sekali ini ya. Oke, nih Pak Agus, ada program-program dari BPDI kan sudah ada sekretaris, ada ketua, ada anggota-anggota, tentunya ada juga program jangka panjang, jangka pendeknya. Ini apa Pak Agus? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Dari kemarin-kemarin, tahun kemarin sudah. Sebenarnya gini ya, tujuan BPDI adalah mau merangkul
semua disabilitas, terutama yang belum punya keterampilan gimana nantinya bisa dipekerjakan itu. Memang mulai tahun 2017 waktu itu ke dinas sosial saya, ini lho Pak, program disabilitas. Tujuannya adalah untuk merangkul disabilitas sehingga yang sukses kita dijadikan satu. Kalau punya pekerjaan nanti mereka lah dipekerjakan gitu Pak. Sehingga mereka sama-sama merasakan, sehingga mereka tidak menggantungkan kepada orang lain, tidak menunggu selalu bantuan gitu loh. Bahwa kita itu bisa itu. Semangat itu yang luar biasa ya. Karena apa ya? Di situ ada semboyannya dari disabilitas bahwa cacat tubuhku tapi utuh karyaku itu. Wow, luar biasa ya. Nah, ini jadi semangat dan jadi aspirasi dari orang-orang yang mungkin yang malas-malas gitu ya. Nah, selama ini ada nggak tersentuh, nggak terdata gitu teman-teman yang lain nih Pak Agus? Pak Munawi. Kalau untuk PPDI terus terang aja ya mengalami kesulitan. Kesulitannya yaitu transportasi ya. Oh iya. Nah, itu transportasi karena apa? Kalau kalau sepeda roda 2 memang enak ya. Kalau roda 3 tidak dijangkau kan. Iya. Nah, itu untuk masuk ke pelosok-pelosok itu. Jadi harus Ya, jemput hambatan gitu ya? dia mengalami hambatan di situ. Nih Pak Agus sebagai relawan nih. Ini kalau bicara data ya Mas Mayu ya. Makanya kan saya berangkat kemarin liputan itu 10 hari itu. 10 hari itu ada kenapa kemudian ini perlu diadvokasi nih karena saya lihat dengan apa ya? Ya dengan pengamatan dengan mata saya dan sebagainya itu ini ada persoalan banyak ini yang perlu dibenahi gitu loh. Satu misalnya soal data nih. Soal data PPD itu datanya 175. Jadi ada 175 teman-teman penyandang disabilitas yang terdata dalam PPD itu. Sementara di dinas sosial itu 3.305. Ini kan jauh sekali datanya ini. Nah, itu yang 3.000 itu yang ber-KTP katanya. Nah, yang tidak ber-KTP itu bisa 1.000 lebih. Nah, ini persoalan. Ini di mana benang merahnya nih kok sampai kusut gitu loh. Nah, iya, makanya saya kemarin sampaikan ke teman-teman itu kita mindsetnya jangan hanya disabilitas yang ada yang tergabung dalam PPDI, tapi bagaimana juga mengakomodir semua penyandang disabilitas yang di kabupaten. Jadi misalnya ada 3.300 nih, nah ini harus sama datanya gitu loh. Kalau bisa kita nanti turun, tapi ya itu karena keterbatasan sebenarnya persoalannya di pemerintah gitu loh, dalam hal ini dinas sosial gitu loh. Jadi ini yang kemudian nanti akan kita sampaikan bahwa ini harus sama, harus bareng gitu loh. Jadi TKSK bergandengan dengan PPDI misalnya untuk bareng-bareng ini mendata gitu. Karena banyak yang penyandang disabilitas yang memang tidak terdata. Oke. Nah, ini ada telepon, kita angkat dulu nih Mas Agus ya. Kita terima telepon dulu. Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini, Mas? Halo, dengan siapa? Ya, halo, dengan siapa ini? Dengan Muhammad Nurul, Mas ini bisa tahu. Muhammad Nurul. Di mana? Ya, halo. Lanjut Mas Agus. Mas siapa? Halo? Iya, dengan siapa? Menanggapi masalah data itu ya. Ya, terus Mas. Masalah data. Iya, Itu kan harus ada dari, karena kan begini Mas. Jangankan penyandang difabel gitu ya. Iya. Untuk data kependudukan saja itu tiap tahun sebetulnya harus ada klausul di bawah. Kan ada yang pindah, ada yang meninggal, seperti itu.
Dan untuk masalah difabel ini, untuk masalah PPD ini saya sudah apresiasi agak cukup bagus. Cuma begini, untuk penyandang disabilitas itu Iya. jangan cuma hanya keterampilan saja, karena banyak disabilitas yang di bawah umur yang juga membutuhkan pendidikan. Oke ya. Butuh pendidikan yang sama. Iya iya. Sudah dewasa baru dia diterampilan seperti itu. Iya Mas Haris. Kita juga harus pendidikannya juga harus dipikirkan seperti itu. Oke Mas Haris. Tadi kan sudah disampaikan oleh relawan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris yang ada di Sampang nih. Jadi tidak bertanya, hanya mengusurkan gitu lah. Harusnya ini ke pemerintah lagi nih. Kalau pemerintah mungkin suaranya agak kecil gitu lah. Mungkin nanti Bang Agus Wedi yang agak memperbesar ini dengan rekan NGO yang lain gitu lah. Oke. Nih gimana tanggapan nih dari Bang Haris barusan usulan nih Bang Agus Wedi? Emang betul tuh. Jadi kita pengen ya nanti duduk bareng lah sama dinas sosial itu untuk membicarakan soal data itu. Jadi ini harus ada kesamaan data gitu Mas. Jadi data yang dinas sosial dengan data yang PPD ini harus sama gitu loh. Jadi misalnya di Banyuates ada sekian penyandang disabilitas misalnya. Terus orangnya siapa aja itu harus terkonfirmasi gitu. Karena saya juga dengar ketika ada sosialisasi misalnya, sosialisasi program dan sebagainya itu di kecamatan itu yang datang bukan disabilitas, yang sehat gitu loh. Wah. Ini kan lucu nih, ya. Nah ini nanti ke depan nih, ini banyak persoalan. Nah yang berikutnya adalah karena memang disabilitas itu tidak hanya akses itu, akses pendidikannya, kemudian akses kesehatannya, akses kesejahteraan dan keadilan sosialnya, juga akses apa ya? Juga termasuk juga hak perlindungan dari bencana gitu. Makanya kenapa kemudian kita melibatkan EPRB Sampang itu untuk ikut membantu teman-teman PBD, karena memang ada ruang bagi teman-teman EPRB untuk membantu itu. Yaitu bagaimana misalnya nih ada bencana misalnya. Bencana kebakaran dan kebetulan di rumah itu ada tunarungu misalnya ya. Bagaimana cara memberitahu teman disabilitas itu? Woi ada. Nah ini juga harus diperhatikan gitu loh Mas. Akses kesehatan. Nah, kemudian misalnya akses fasilitas publiknya juga harus dipenuhi. Ini banyak nanti, makanya di Perda ini kita semua komponen itu mau kita masukkan. Ya. Wah, luar biasa sekali nih relawannya sekarang ada berapa ini? Wah, kita welcome ini banyak teman-teman. Ayo kalau mau gabung kita bareng-bareng gitu loh. Kan nggak ada yang ini. Bukan pendamping kita. Soalnya iya. Kalau bicara pendamping sensitif saya Mas. Ini pendamping apa gitu. Relawan maksudnya, relawan yang membantu ya. Iya. Oke. Kalau pendamping dapat gaji. Oke, ini yang dengan Mas siapa ini? Mas Sugeng. Mas Sugeng sudah terdata disabilitas atau gabung itu pada tahun berapa nih Mas? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya? Baru kena data gitu ya? Iya. Oh, alah. Agak terlambat. Ini Pak Ketua dari Dinas Sosial apa ada punya program mendata disabilitas ini Pak? Kalau pendataan ya di dinas sosial sudah ada itu. Sudah ada ya? Iya. Cuman kalau untuk disabilitas ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, relawan kita, bahwa kita harus bersamaan sehingga tidak tumpang tindih atau klop jumlahnya sekian gitu. Dan di disabilitas bukan di tetapi termasuk itu menyangkut Paralimpik, penyandang olahraga itu. Di situ bahkan kita
mengirimkan atlet ya untuk Sampang itu mewakili Sampang satu orang. Mungkin bulan ini mau berangkat ke Papua PON. Oh, PON. Iya. Atlet apa itu, Pak? Catur. Catur ya. Sudah berangkat. Sudah berangkat. Sudah berangkat. Sudah kan ponnya sudah. Iya, untuk Yang Paralimpiknya Paralimpik. Iya. belum. Oh, Paralimpik ya. Iya, Paralimpiknya. Oh, Kan iya. bersamaan itu. Iya. Nih, kalau kemarin sempat menjuarai di mana? Sebenarnya yang namanya atlet kita itu dulunya akan direngkul oleh NPC Pamekasan. Oh, lah. Tuh. Iya. Dirangkul oleh Pamekasan. Makanya setelah NPC dibentuk di Kabupaten Sampang, Maka ditariklah gitu ya. maka diambil oleh NPC Sampang. Kebetulan saya juga ketuanya, merangkap. Iya. Jadi ini loh Sampang yang juga punya memang punya power gitu ya. Walah, oke deh, luar biasa ini ya. Nah, mungkin karena waktunya udah mau habis ini, obrolan kita sudah cukup banyak dan seru sekali ya, dengan tema malam hari ini, nasibku gitu ya. Oke. Nah, mungkin ada beberapa pesan nih, Bang Agus. Mungkin sebelum kita akhiri, ini Mas siapa? Baru Mas Sugeng, disabilitas sendiri kemarin apa saja yang dengan masuknya, dengan berkumpulnya, apa yang dirasakan Mas Agus? Mas Sugeng. Ya, yang dirasakan ya kita kan punya persatuan. Akhirnya kita juga bisa menyampaikan apa-apa keinginan kita lewat PPDI itu sendiri. Nanti Pak Ketua yang mengaturnya, yang apa jadwal-jadwalnya nanti dengan media sosial segala macam kan Pak Ketua yang tahu nanti. Oke. Pak Sugeng sendiri di PPDI ini di bagian apa, Pak? Saya di sini sebagai humas. Oh, humasnya. Oh, luar biasa ya. Ya, cuman karena kegiatan masih belum terkoordinir secara jadi belum begitu efektif. Masih mau disusun lagi biar lebih rapi. Nah, iya, karena nanti kan sudah, kalau kemarin suaranya kecil kata Bang Agus Wedi, dengan adanya NGO relawan mungkin agak keras kemarin yang sudah audiensi di Dewan, mudah-mudahan terpenuhi hak-haknya gitu ya. Oke, Mas Agus, mungkin ada pesan yang mungkin bisa disampaikan khususnya untuk masyarakat dan juga untuk Kabupaten Sampang itu sendiri, Mas. Iya. Jadi PR kita ini banyak sebetulnya ya. PR kita ini banyak, ada sekitar 1.000 lebih teman-teman penyandang disabilitas yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Ini persoalan nih. Kalau persoalannya nggak punya NIK, udah hilang semua itu haknya itu. Pasti itu. Iya. Itu dari situ. Yang kedua, Dianggap negara mana ini gitu ya? iya karena bansos itu pasti acuannya kan NIK. Iya, benar. Mau bansos mau pemilu, dia nggak akan punya suara. Iya. Nah ini dosa siapa gitu loh. Kalau nggak, bukan kita yang bantu. Kalau kita misalnya tidak ikut mengeraskan, membesarkan volume itu juga gitu. Iya. Makanya kita pengen teman-teman ya, baik NGO, jurnalis atau semua stakeholder kita gabung di sini. Oke deh, itu semuanya baru kita sudah ikuti acara Kusmo Komunitasmu bersama dengan organisasi PPDI, yaitu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Sampang. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih Bang Agus Wedi, terima kasih Pak Munawi, Bu Nur, dan Pak Sugeng. Terima kasih atas hadirnya di acara Kusmo Komunitasmu malam hari ini. Saya Wahyu bertugas, undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi pariwisata, agribisnis.